Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Berneo, mahasiswa D3 Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak. Kali ini pada praktik kerja lapangan 2, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi kolom dan balok pada Gedung CU Pancur Kasih, Jalan 28 Oktober, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Di sini ada sejarah singkat PT Jata U Group, Pak Made yang diketuai oleh Pak Made Yofi Anggoro. Di sini ada batasan amatan dari pekerjaan kolom nanti 3 dan pekerjaan balok nanti 3. Di sini ada juga data proyek di bangunan utama CU Pancur Kasih. Lokasinya ada di Kalimantan Barat, Kota Pontianak, di Jalan 28 Oktober. Di sini ada organisasi proyek yang diketuai oleh Pak Lomon selaku ketua kontraktor. Di sini pekerjaan ini ada pekerjaan tulangan, di mana di sini ada bahan-bahannya dari baja tulangan, baja bulat polos, baja ulir, serta baja profil dan pipa. Di sini ada syarat pemotongan tulangan, yaitu ada gunting pemotong tulangan serta gunting potong ayun baja beton. Ini ada proses pekerjaan pembengkokan tulang besi yang digunakan alat manual pada lapangan. Bekerja sebagai sebagian karyawan sana, tukang sana. Adapun syarat-syarat untuk memegah tulang, yaitu seperti gambar yang tertera di layar Anda, yaitu ada batang polos, batang yang diperlukan, dan ini pada pembengkokan tulangan. Sudah tertera pada gambar kerja dan gambar lapangan. Di sini ada pekerjaan tulang besi pada sambungan lewatan tulangan tekan, di mana batang yang satu pada permulaan harus menyimpang sejajar dengan jalur pembengkoknya setempat, misalnya pada stek kolom. Itu ada gambar tulangan tarik pada lapis baris 1 dan tulang tarik pada lapis baris 2. Di sini juga ada tulang tumpuan pada lapangan dan tulang tumpuan dan tulang lapangan maksudnya. Di mana di sini penggambaran pemasangan sengkang begel biasanya terdapat kesalahan dalam penentuan jarak antara tulang tumpuan dan tulang lapangan. Tulang tumpuan itu umumnya berjarak 1/4 dari jarak bentang L, sedangkan tulangan lapangan setengah, sisanya yang letaknya di tengah bentang, seperti gambar tersebut. Di sini ada pekerjaan kolom, di mana dimulai dengan pembuatan begel kolom, dilanjutkan dengan pembuatan tulangan induk dan tulangan anak, kemudian dilakukan perakitan dan pemasangan tulangan kolom. Pada tahap ini, pada pekerjaan pembuatan begel, yaitu menghitung panjang dari begelnya. Di sini ada proses pemotongan tulangan dari lapangan. Di mana di sini ada pembuatan tulang induk, yaitu alatnya menggunakan meteran, potong besi, serta engkol. Tahapan yang dilakukan pada pekerjaan pembuatan tulangan induk kolom adalah dengan membentangkan baja polos, kemudian baja diukur menggunakan meteran. Setelah itu dilakukan pemotongan tulangan induk tersebut dibengkokkan dengan besi ataupun besi atau engkol. Di sini ada perakitan tulangan. Bahan yang digunakan meteran, gegep, kawat, benrat. Metodenya itu dilakukan pada pekerjaan perakitan tulangan kolom adalah begel yang dimasukkan pada tulangan, kemudian begel diikat pada tulangan dengan kawat benrat dengan jarak antara begel kurang lebih dari 10-15 cm. Pengikat dilakukan dengan bantuan tang. Di sini ada metode tahapan pelaksanaan dilakukan pada pekerjaan pemasangan tulang besi. Kolom sudah jadi dibawa ke lokasi fondasi dan didirikan di atas tulangan fondasi dengan bantuan beberapa pekerja dan mengaitkan pada tulangan kolom untuk membantu menegakkan tulangan kolom sehingga bisa berdiri tegak. Oke. Di sini ada perakitan dari begisting. Pada proyek ini begisting yang digunakan yaitu begisting besi
yaitu yang sudah ada cetakannya, tinggal dipasang setelah merakit tulangan kolom. Bisa dilihat seperti gambar tersebut. Setelah kolom sudah dirakit, tinggal pemasangan besting yang sudah cetakannya dan ditahan atau disanggah dengan menggunakan kayu. Oke. Di sini pemuatan betonnya menggunakan bentuk pada 5 pada suatu kekuatan bahan beton ialah semen, air, pasir, batu. Di sini tahapannya pekerja membawa campuran beton dari lantai dasar menggunakan gerobak arko. Setelah itu pekerja masukkan campuran betonnya ke dalam ember dan menyalurkan ke atas, dan ember campuran beton disalurkan ke satu orang pekerja yang berada di depan lubang kolom. Di sini pelepasan gisting. Setelah kering cukup dengan waktu 2 hari pelepasan gisting sudah bisa dilakukan karena dari betonnya sudah diberi obat supaya keringnya lebih cepat. Oke, kita lanjut pekerjaan balok lantai 3. Pekerjaan balok dimulai dari persiapan bahan alat, pemasangan gisting balok, pembersihan balok, pengecuran, serta sampai perawatan dan pembongkaran gisting balok. Di sini tahapan persiapannya, pekerjaan pengukuran. Pengukuran ini untuk mengatur kerataan, ketinggian, dan kelurusan pada balok tersebut. Di sini ada pembuatan gisting balok dilaksanakan atau dikerjakan secara bersamaan. Dari mulai pemasangan gelegar yang menggunakan kayu ukuran 5-10, kemudian suri-suri kayu 5-7, 5/7 untuk memasang gisting balok dari bagian bawah, kemudian tepinya. Di sini ada pabrikan besi. Dan tahapan pekerjaan balok. Pertama, pemasangan gisting balok. Scaffolding dengan masing-masing jarak 1 cm disusun sejajar dengan mengunci antar scaffolding menggunakan cross baik untuk gisting maupun untuk plat nanti kerjanya nanti. Di sini ada pembersihan papan gistingnya setelah pemasangan gisting balok dan plat dianggap selesai. Selanjutnya dilakukan pembersihan sekitar run gisting. Pembersihan balok. Tahapan pembersihan balok sebagai berikut. Untuk pembersihan balok pada awalnya dinaikkan materialnya menggunakan katrol atau satu persatu dari pekerjanya. Bersih tulangan balok yang sudah dirakit langsung ke atas gisting. Pasangan tahu beton digunakan untuk jarak selimut beton pada alat di samping balok. Lalu diikat dengan kawat benrat. Setelah semua pemasangan dan perakitan tulang balok selesai, dipasang, kemudian di sekitaran gisting dibersihkan. Kemudian tulangannya yang sudah dirakit diturunkan ke gisting balok. Seperti itu. Ini adalah denah dari lantai 3-nya. Di sini ada pekerjaan pemasangan scaffolding. Scaffolding dipasang di sekitaran denah yang akan dibangun balok. Oke, lanjut. Pekerjaan pembuatan gisting balok. Di sini alat-alat yang digunakan yaitu meteran, palu, gergaji, meja gerindra untuk pemotongan multiplek. Di sini balok juga berukuran 25/60 dan 20/40. Ada 2 balok induk dan balok anaknya. Oke. Di sini pembuatan gisting balok, alatnya ada papan multiplek, kayu kasau, kayu balok, paku, serta solar untuk melapisi bagian-bagiannya. Di sini tahapan pekerjaannya terlebih dahulu dilakukan pembuatan gisting. Pertama-tama tukang mengukur multiplek terlebih dahulu dan memotong multiplek sesuai ukuran balok yang akan menggunakan meja gerindra dan gergaji. Kemudian baru dipaku dengan kayu kasau. Lalu tahapan selanjutnya tahapan pembuatan bagel. Tahapan pekerjaannya di sini setelah tulangan bagel D10 siap, pekerja mulai mengukur panjang bagel dengan menggunakan meteran berdasarkan gambar kerja, yaitu ukuran panjang perampang balok. Ini adalah gambar pada lapangan. Di sini ada pekerjaan pembuatan tulangan balok.
Nah, di sini persiapan pemasangan tulang balok ada besi D16 Beagle, tahu beton, serta kawat berat. Tahapan pekerjaannya sampai pemasangan tulangan balok dirakit di atas. Tulangan utama dirakit dengan Beagle menggunakan kawat berat. Sepanjang tulang balok yang dibuat, adapun jarak Beagle untuk tumpuan adalah 10 cm dan lapangan berjarak 15 cm. Oke, itu ada aplikasi dari lapangan. Sekarang masuk ke analisis pekerjaan kolom dan balok lantai 3. Di sini ada analisis tentang kayu balok yang berukuran 5/7, 5/7 dan 5/10. Papan begisting pada penggunaan papan mal, begisting menggunakan papan multiplex, di mana di dalam penggunaannya di lapangan memenuhi persyaratan. Di dalam pekerjaannya yaitu digunakan kembali sebanyak 3 kali. Di lapangan pun seperti itu. Ditemukan beberapa paku-paku yang sudah berkarat. Nah, di sini ada besi tulangan ulir D16. Ada besi tulangan ulir D10. Penyimpannya tulangan D10 pun sama seperti besi D16 diletakkan di luar. Di sini analisa metode kerja. Berikut analisa terhadap metode kerja dalam pekerjaan kolom dan balok, yaitu dalam pemasangan scaffolding. Metode ini untuk balok sudah mengikuti teori, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang ditentukan. Pemasangan begisting kolom dan balok juga sudah membuat begisting kolom dan balok sudah memenuhi syarat dan teori, yaitu menggunakan kayu kasau 5/7 dan 5/10 untuk memasang gelegar-gelegar surinya. Itu ada pada gambar tersebut, dan ukuran begisting balok ukuran ya seperti ada di gambar tersebut sudah masuk ke dalam standar pekerjaan. Di sini tulangan kolom dan balok. Pada kerjaan pemasuk tulangan balok sudah sesuai teori, tapi sayangnya di lapangan tulangan hampir semua tulangan dalam keadaan berkarat. Ya, itu mengurangkan mutu dari dampak tulangan tersebut. Di sini ada nyambung tulangan. Untuk pemasangan tulangan lantai juga sudah memenuhi syarat. Oke, kesimpulan dan saran. Dari bahan-bahannya saya di lapangan saya mengamati tentang kayu balok, papan begisting, paku, besi tulangan, kawat berat. Metode kerjanya sejak di lapangan bisa dikatakan sudah hampir sama dengan metode pelaksanaan di teori. Hanya saja pada perhitungan untuk ukuran balok tebal dan tingginya yang masih dikatakan ramping, dan panjang tulangan yang kurang dari 30 cm dari perhitungan sederhana, serta sambungan tulangan yang masih kurang. Dan saran saya pada PKL 2 ini sebagai penulis laporan, saran yang mungkin dapat ditanggapi dengan seksama dan konsekuensi yang lebih maju dengan cara positif dan hasil yang positif pula. Maka dari ini saran saya sebagai berikut. Penggunaan alat sesuai dengan ketentuan ditetapkan ataupun mendekati agar tidak terjadi penyimpangan ataupun penurunan kualitas. Penyimpanan seperti kayu dan tulang besi sebaiknya disimpan di tempat yang terlindungi dari hujan dan panas karena berpengaruh terhadap kualitas dari bahan tersebut. Koordinasi di dalam pekerjaan pengecoran sangat penting, apalagi pekerjaan harus sesuai tim schedule dan metode pekerjaan harus sesuai dengan teori agar tidak terjadi keliruan seperti ukuran balok, panjang tulangan, dan panjang sambungan untuk tulangan. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil PKL 2 saya di PT Jatayu Group, yaitu bertepatan di kantor CU Pancur Kasih. Cukup sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.